Kamu yang namanya Fang Han ya, kamu masuklah ke gedung dan belok kiri, dan Anda akan mencapai area pengujian. Semua orang akan berkumpul di sana, kata administrator. Menghela nafas, Fang Han mulai masuk, mengikuti instruksi yang diberikan, dan merasa dalam hatinya bahwa statusnya tidak lagi sama dengan sebelumnya. Luas aula itu sekitar 3.000 langkah, dan dapat menampung 10.000 orang. Di daerah terjauh, ada sebuah pintu hitam gelap, sepasang mata merah mengintip, menatap mata setiap orang dengan galak, dan memancarkan aura yang haus darah. Apa yang ada di balik pintu itu? Fang Han berpikir kacau, mungkinkah itu boneka tingkat kekuatan surgawi, di tengah ramainya pembicaraan calon murid. Seorang administrator berkumandang, hari ini, kalian semua datang ke sini untuk mengambil ujian masuk sekolah Yuhua. Ini adalah boneka kekuatan surgawi, selama kalian berhasil mengalahkannya, maka, kalian akan lulus ujian dan menjadi murid pelataran luar. Asal-usul boneka ini berasal dari iblis bawah tanah, haus darah dan sangat kuat. Itu disempurnakan oleh tetua sekolah dan menghilangkan pikirannya, melatihnya hingga membuatnya gila, dengan memiliki kekuatan surgawi dan sifat brutal yang haus darah, dan bisa juga disebut mesin pembunuh. Semua anak bangsawan tiba-tiba mulai membahas ini. Sedangkan Fang Han, dia tidak tahu, apa itu iblis bawah tanah. Namun, secara naluriah, ia bisa merasakan bahwa boneka itu akan lebih ganas daripada binatang buas. Apakah kalian berpikir, immortal itu adalah tentang mengendarai bangau, terbang bebas dan menghargai pemandangan dari langit? Jalan abadi adalah jalan yang tak bisa kembali, dan membutuhkan hati yang tak kenal takut, karena seseorang harus membunuh ribuan iblis ke titik di mana hati mereka menjadi seperti iblis, kata salah satu administrator menjadi lebih dingin. Saat ini, berdasarkan kekuatanmu, membunuh iblis akan menjadi awal dari jalanmu sendiri. Liu Kang, Anda adalah putra pertama Marquis of Zhen Yuan dari Kekaisaran Dali. Pergi ke arena dan mulai tes Anda. Kabut hitam yang semula di balik pintu segera bubar. Bayangan setan sekitar setengah ukuran manusia melompat keluar, dengan ganas dan keras mendarat di tanah, guncangannya mengintimidasi seluruh aula. Seluruh tubuhnya hitam pekat, kulitnya seperti cangkang hitam, dan penuh sisik. Di kepalanya, 2 tanduk menjulur keluar. Mulutnya dipenuhi dengan taring, tangannya seperti kait besar, matanya merah darah. Otot-ototnya keras seperti piring. Kakinya sangat panjang, dan memberinya kekuatan lompatan besar. 5 jarinya berkedip ke arah Liu Kang, berusaha meraih kepalanya. Namun, Liu Kang berhasil menghindarinya, dan dia berhasil membunuh boneka itu. Liu Kang, lulus. Terlalu menakutkan. Mending saya pulang dan menikmati kekayaan saya. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, beberapa murid kehilangan, dan memutuskan untuk tidak mengikuti ujian. Selanjutnya, Hong Yi. Dia menggunakan tekniknya yaitu, tarian pertama Sword Ki di Four Direction, dan tarian kedua Landscape Sword Ki. Seketika menebas leher boneka itu, dan lulus. Setelah itu, Fang Han mendengar namanya dipanggil, Fang Han berikutnya. Anda tidak punya senjata. Administrator itu samar-samar bertanya setelah melihat tangan Fang Han yang kosong. Aku tidak punya senjata. Fang Han mengatakan yang sebenarnya. Dia hendak meminta senjata, tetapi sebelum dia bisa, administrator mengangguk dan berkata, bagus, kamu berani. Biarkan keluar. Mengamati situasi, hati Fang Han menjadi ganas dan kejam, dan dia mengangkat tinjunya, meninju dengan kejam di pinggang boneka itu, sementara sekali lagi dipukul di dada. Fang Han hampir tertabrak arena, berbaring di tanah. Sedangkan untuk bonekanya, itu juga telah dipukul mundur beberapa langkah. Kebodohan seperti itu. Melihat tindakan sembrono seperti itu, Liu Kang dan Putri Hong Yi berpikir pada diri mereka sendiri, Fang Han sudah pasti mati. Namun, mereka tidak berharap bahwa Fang Han akan merangkak kembali, melompat seperti harimau, dengan keras memukul dada boneka dengan tinjunya. Pada saat yang sama, dia melakukan tendangan.
Fang Han tampak seperti dewa perang abadi dengan kekuatan tanpa akhir, fisik ekstrim, dan semakin kuat dengan setiap serangan. Bahkan jika itu adalah pria yang terbuat dari besi, dia akan hancur berkeping-keping sekarang. Administrator semua terkejut, gaya apa yang dilatih Fang Han ini? Bagaimana tubuh dan tulangnya begitu kuat? Boneka itu meninju Fang Han 10 kali, dan Fang Han mengembalikan 10 tendangan. Boneka itu terus-menerus dipukuli ke tanah. Akhirnya, boneka itu sepertinya kehabisan energinya, dan ditangkap oleh Fang Han. Itu mengeluarkan raungan ganas, dan dengan kasar menabrakkan boneka itu ke tanah. Boneka itu telah dibunuh olehnya, telah dipukuli sampai mati. Itu telah dipukul sampai mati. Lulus. Para administrator saling memandang, semua terkejut di hati mereka. Saudaraku, kamu sangat kuat. Ketika Fang Han berjalan keluar dari arena, Liu Kang berjalan dan memberinya acungan jempol. Sangat kuat, kata Putri Hong Yi sambil penasaran menatap Fang Han. Membandingkan diriku dengan Earl dan Princess, tulangku kuat karena aku dilatih dalam beberapa seni bela diri Heng Lian. Namun, gaya pedang kalian semua sangat unik, masing-masing dengan sifatnya sendiri, dan jauh lebih efisien ketika membunuh seseorang. Karena kita semua sekarang adalah murid pelataran luar, di masa depan, mari kita berbagi pengetahuan satu sama lain, kata Fang Han. Benar, kita semua berada di sekolah yang sama, dan karenanya harus saling belajar, kata Earl Liu Kang, mengangguk. Mari kita tunggu sampai ujian selesai, kemudian pergi bersama untuk menerima barang yang diberikan kepada kita oleh sekolah, kata Putri Hong Yi, matanya masih menonton ujian yang sedang berlangsung. Pada periode berikutnya, beberapa orang gagal, dan beberapa orang berlalu. Ujian hari ini telah berakhir. Mereka yang tidak lulus dapat menunggu di aula besar, dan sekolah akan mendapatkan bangau untuk mengirim Anda keluar dari pegunungan Yuhua. Yang lain yang lulus dan menjadi murid, tolong ikut dengan saya untuk mengambil kebutuhan. Sekolah akan memberi Anda tempat tinggal. Mulai sekarang, kita semua adalah orang-orang dari sekolah Yuhua, dan praktisi dari jalan abadi. Status kami berbeda dari yang lain, kata-kata dan perbuatan kami harus mengikuti aturan sekolah. Teriak seorang penguji dengan suara lantang. Tak lama kemudian, sekelompok orang mencapai ruang penyimpanan di kedalaman bangunan. Di mata mereka, terhitung 10 peti besar dan sempurna. Satu untuk masing-masing murid. Penguji yang memimpin mereka membuka salah satu peti. Di dalamnya, ada seragam sekolah Yuhua, sepasang jimat, dan pedang panjang. Fang Han tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sebaliknya mengatur semua barang-barangnya, dan mengikuti instruksi pemeriksa, menemukan tempat tinggalnya di Wosian Yuan. Kamar dan halaman yang sangat luas. Fang Han mencapai kediamannya. Halamannya memiliki radius beberapa hektar, dan di dalamnya, dia bisa melihat paviliun yang dibangun dan bambu berayun. Saat ia berjalan, di tengah ada taman bunga, aliran air mengalir ke segala arah, ikan mas bermain, dan burung pekakak beterbangan di sekitar. Di udara orang bisa merasakan jumlah immortal ki yang padat. Itu benar-benar surga. Tidak heran orang-orang rela melakukan apa saja untuk menjadi murid sekolah Yuhua. Ada terlalu banyak manfaat yang diperoleh, hanya dengan menjadi murid pelataran luar, kata Fang Han dalam hati. Menutup pintu rumahnya, Fang Han duduk di tempat tidurnya, dan menyilangkan kakinya. Dia mengganti bajunya, segera, dia bisa merasakan immortal ki yang melimpah di sekitarnya, aroma segar yang dipancarkan dari pakaian dan mencapai hidungnya. Seragam ini mampu mengusir ratusan jenis gas beracun, ular, tikus, semut, dan serangga, dan tahan terhadap bilah dan panah. Hari ini, dia mendapat banyak manfaat. Apakah ini tingkat kekuatan batin? Tercatat dalam buku bahwa jika organ dalam seseorang menjadi kuat, Qiang Jiang Yuse akan terus mengalir ke mulut mereka. Kotoran di antara organ-organ semuanya akan hilang. Sepertinya saya telah meningkatkan level fisik saya, dan telah mencapai level berikutnya. Tingkat ketujuh dari alam fana, kekuatan batin. Kemudian, Fang Han membaca buku.
Di dalam buku itu terdaftar kategori yang muncul di depannya. 10 sekolah abadi, 7 klan iblis, 5 setan-setan, sekolah sesat, the abyss bawah tanah, ruang, laut dan laut yang tak terbatas. Laut dan laut yang tak terbatas. Legenda kuno, harta legendaris, dinasti dunia, pintu masuk ke void, dan lain-lain. Sekilas pandang, Fang Han berpikir, untuk benar-benar membaca buku itu, mungkin 3 tahun, bahkan 5 tahun, tidak akan cukup. Setidaknya sekarang, Fang Han mengerti apa yang dimaksud. Pada saat ini, ada suara seseorang mengetuk pintu. Masuklah, Fang Han berdiri dari tempat tidurnya. Gerbang halaman dibuka, dan seorang gadis masuk. Itu adalah Hong Yi. Fang Han, levelmu sudah maju. Dengan matanya yang tajam, Putri Hong Yi segera menyadari bahwa disposisi tubuh Fang Han telah berubah. Saya telah terjebak pada level Qi selama beberapa waktu. Selama pertarungan hari ini dengan boneka itu, aku berhasil menembus kemacetan, kata Fang Han buru-buru. Oh iya, Putri Hong Yi, di mana kamu tinggal? Kita semua adalah murid pengadilan luar Yuhua, kedudukan kita sama. Di masa depan, panggil aku Hong Yi saja. Saat ini saya tinggal di kediaman murid perempuan, King Xian Yuan. Oh ya, ini sudah malam hari, apakah kamu tidak akan pergi makan di Jade Mess Hall? Beberapa hari ke depan, sangat mungkin bahwa sekolah kami akan membagikan tugas untuk mendapatkan pengalaman. Putri Hong Yi memuji Fang Han, seolah dia ingin membuat Fang Han datang makan bersamanya. Baiklah, aku masih belum melihat seperti apa makanan sekolah itu. Fang Han mengangguk, dia juga merasa sedikit lapar. Kita sudah sampai di aula, ucap Hong Yi, berbicara ketika mereka berjalan. Setelah beberapa saat, keduanya telah melewati seluruh kota, mencapai sisi lain, sebuah istana megah dan menjulang di depan mereka. Di atas istana, ada 3 kata besar, Jade Mess Hall. Ini adalah aula di mana ratusan ribu murid luar sekolah Yuhua, serta para murid batin makan. Itu adalah sebuah bangunan besar, luasnya setara dengan 2 hingga 3 istana. Di dalam, ada banyak kursi luas. Setidaknya ada 3 hingga 400 ribu kursi, di antaranya, sejumlah besar murid luar bergerak di antara, berbicara, makan, dan membahas tugas dan seni bela diri, beberapa dalam kelompok 3, dan beberapa dalam kelompok 5. Luar biasa, sungguh mengejutkan. Jadi ini adalah jalan abadi. Menonton adegan di depannya, Fang Han terkejut sekali lagi. Ayo cari tempat untuk duduk, kata Putri Hong Yi melambaikan Fang Han. Keduanya memasuki Jade Mess Hall, dan setelah menemukan kursi kosong, mereka duduk. Meja tempat mereka duduk terbuat dari kayu, gaharu dasar laut. Fang Han sekali lagi terkejut. Yang patut dicatat adalah kolam kristal besar di sebelah meja. Di dalamnya, mata air mengalir tanpa henti dan ikan berenang di sekitar. Di atas meja, ada silinder yang terbuat dari batu giok putih. Silinder itu ditutupi berbagai segel. Apa yang mau kamu makan? Putri Hong Yi mengambil segel dan melepasnya. Segera, seekor ikan mengambil segel dan lari. Tak lama, di kolam kristal, kuncup teratai air di sisi wastafel muncul. Putri Hong Yi mengambilnya dan meletakkannya di atas meja, merobek kelopak satu demi satu, dan segera 4 piring dan sup muncul, bersama dengan mangkuk kristal yang diisi dengan nasi. Apapun yang ingin kamu makan, lemparkan segelnya ke kolam kristal, dan setelah beberapa saat, lili air akan mengambang. Makanan Anda akan ada di dalamnya. Hong Yi menekuk sumpitnya. Benar-benar ajaib. Fang Han, menyalin Hong Yi, juga mengambil segel dan menjatuhkannya ke kolam kristal, di mana seekor ikan lain mengambilnya dan berenang pergi. Tak lama, sekitar waktu yang diperlukan, kuncup bunga lili air yang mirip dengan Hong Yi melayang. Dia mengambilnya, merobeknya terbuka, dan beberapa hidangan yang sangat bagus muncul di depannya. Mengambil gigitan, wewangian segera memenuhi mulutnya, dan dia tidak bisa menahan untuk melahap piring, benar-benar membersihkan beberapa piring makanan. Baru kemudian dia merasa puas.
Menu sekolah Yuhua dianugerahkan oleh makhluk abadi, dan merupakan yang terbaik untuk merawat tubuh seseorang. Terutama setelah menjalani proses memasak Xianqi, 5Qi Immortal Pot, pengotornya hancur sementara nutrisi dipertahankan, membuatnya mudah di perut. Dengan demikian, memasuki sekolah Yuhua dan menjadi murid pengadilan luar adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak praktisi yang kuat. Meskipun Anda adalah seorang praktisi yang kuat, perilaku Anda sangat buruk. Menyaksikan Fang Han melahap makanannya, Hong Yi tertawa. Praktisi yang kuat, saya hanyalah orang kecil yang memiliki kesempatan, kata Fang Han, mulutnya penuh, membuat kata-katanya teredam. Aku akhirnya menemukan kalian. Pada saat ini, seseorang buru-buru berjalan dan mengambil tempat duduk. Itu adalah Liu Kang. Apakah kamu sudah makan? Tanya Fang Han. Ya, aku sudah makan. Saya datang untuk mencari kalian karena saya mendapat informasi. Saya pikir kita harus membahasnya. Liu Kang mengayunkan tangannya berkata dengan suara pelan. Saya baru saja menerima kabar bahwa negara bulan biru yang terletak di Gurun Hanhai baru-baru ini menderita beberapa penggerebekan oleh bandit kuat. Dengan begitu banyak korban, Ratu Negara Bulan Biru memutuskan untuk meminta bantuan, agar sekolah Yuhua mengirim bantuan. Ada kemungkinan bahwa sekolah akan meminta kami pergi dan membantu membasmi bandit-bandit gurun ini. Bandit gurun sekuat itu. Jelas, bahwa Hong Yi ragu. Kali ini, laporan itu benar. Saya mendengar beberapa murid pelataran dalam mendiskusikan dan menerima informasi yang sama dari ayah saya. Di antara bandit-bandit gurun itu bercampur beberapa iblis bawah tanah. Lebih buruk lagi, tampaknya ada murid sekte setan dan klan iblis diam-diam mengendalikan mereka. Semakin Liu Kang berbicara, suaranya menjadi lebih tenang. Desas-desus mengatakan bahwa sekte setan dan klan setan mengidam wanita cantik negara bulan biru, kuda berharga, mineral, kekayaan, dan berbagai harta. Karena itu, mereka menghasut beberapa kelompok besar bandit padang pasir. Mereka memasok bandit itu dengan senjata sihir juga. Mereka ingin memusnahkan negara sekaligus. Jika tidak, mereka akan mengganggu sekolah Yuhua kami. Rumor mengatakan bahwa tetua pengadilan telah memerintahkan beberapa murid sejati untuk pindah, dan sedang mempertimbangkan memilih beberapa murid pengadilan luar untuk pergi dan berlatih. Jika seseorang memenggal salah satu kepala suku bandit tingkat tinggi atau salah satu dari jenderal setan dari iblis bawah tanah, dan membawa kepala mereka kembali, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian murid dalam. Apa? Kualifikasi untuk tempat dalam penilaian murid pengadilan dalam. Mata Hong Yi berbinar. Yap benar, kualifikasi untuk penilaian murid dalam, kata Liu Kang. Aku khawatir kali ini, itu bukan masalah kecil, karena ada beberapa urat emas hitam di dalam Blue Moon Country. Materi yang diberkati ini dapat diringkas menjadi yang terbaik dari 8 dewa sekolah Yuhua kami, pedang emas hitam besar yang tidak terkendali. Jika kita membiarkan klan iblis mendapatkan materi ini, sekolah Yuhua kita akan menerima pukulan besar. Dengan demikian, tetua pengadilan menaruh perhatian besar pada masalah ini, dan menawarkan total 365 tempat. Di tengah Gurun Hanhai ada sejumlah besar bandit, orang, dan kuda gurun, lebih dari 100.000 di antaranya. Perang antara dua negara bukan masalah kecil. Hanya kekuatan kami bertiga tidak cukup, saya khawatir kami harus menemukan beberapa mitra. Kekuatan kita ada di pihak yang lebih lemah, jadi saya sudah menemukan kelompok yang lebih kuat sehingga kita bisa meminjam kekuatan, kata Liu Kang, menunjuk ke kejauhan. Fang Han melihat ke arah yang ditunjuk Liu Kang, dan di kejauhan, hanya melihat beberapa pria tampan dan wanita muda yang cantik duduk santai di kursi. Orang-orang ini, mereka adalah pangeran dan putri kekaisaran Dade, kata Hong Yi. Ya benar, mereka murid kerajaan dari kekaisaran Dade. Jika kita ingin mendapatkan tempat di penilaian pengadilan dalam, kita hanya bisa bersekutu dengan mereka. Anda harus tahu, para murid kerajaan dari kekaisaran Dali pasti tidak akan memberi kita tempat, kata Liu Kang lembut. Jadi seperti ini, perjuangan antara royalti telah mengalir ke tempat ini,
setelah mendengarkan sebentar. Dalam hatinya, Fang Han secara bertahap memahami semua ini. Ayo kita pergi dan membahasnya dengan mereka, usul Liu Kang. Baik, Fang Han dan Hong Yi bangun pada saat bersamaan, dan mereka mulai berjalan. Duduk di meja lainnya, ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Melihat Fang Han, Liu Kang, dan Hong Yi berjalan mendekat, mereka tidak meminta mereka bertiga duduk. Di antara mereka, seorang pemuda bertanya, "Liu Kang, apakah ini pembantu yang berhasil Anda rekrut? Saya harap mereka bukan orang tidak berguna." Mendengar kata-kata orang itu, hati Fang Han menjadi tidak nyaman. Bagaimana aku orang yang tidak berguna? Hong Yi tidak marah, tetapi kata-katanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Putri Hong Yi, keterampilan pedangmu sangat tinggi, dan menyimpan sangat banyak rahasia. Sekia dengar, Anda berhasil menghancurkan boneka dalam 1 pukulan. Bekerja dengan Anda tidak akan menjadi penghalang, dan Anda memang akan membantu. Namun, saya berbicara tentang orang di sebelah Anda. Seorang wanita mulai berbicara, matanya menatap Fang Han. Orang ini, klan kecil mana dia? Yang kami inginkan adalah para ahli. Orang ini, keterampilan apa yang akan dia miliki? Mungkinkah dia ingin mengandalkan kita untuk menerima tempat untuk ujian murid dalam? Bahkan jika kita menerimanya, dia tidak akan lulus tes. Mengapa membuang-buang waktu? Apa yang kamu katakan? Fang Han menjilat bibirnya. Kamu sepertinya tidak puas. Mungkin telah berlatih ke tingkat ke-7 dari alam mortal, itu memang sesuatu yang sangat langka di luar. Tapi, di sekolah Yuhua orang-orang di tingkat ke-7 sangat umum. Tolong, biarkan saya melihat apa yang Anda tidak puas. Apa yang kamu katakan? Kata Fang Han melalui giginya yang terkatup. Segera, pangeran muda lain dengan ganas berdiri, dan mulai mengeluarkan ki yang sangat dingin. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kental. Secara khusus, Fang Han merasakan tekanan yang lebih besar, seolah-olah sang pangeran bisa mengambil nyawanya kapan saja. Ki tirani seperti itu, saya hanya sedikit menunjukkan ketidaksenangan saya, namun saya harus menderita konsekuensi yang begitu parah. Merasakan ki itu, tubuh Fang Han menyusut, pikirannya berpikir. Udara mengoyak telinganya, menghasilkan ledakan. Tiba-tiba sebuah telapak tangan yang tampaknya telah menghancurkan banyak iblis muncul di depannya, distorsi udara menyebabkan dahinya terasa sakit. Yang mengejutkan, sang pangeran benar-benar secara langsung turun tangan. Pangeran Bao, ekspresi wajah Liu Kang berubah, dan dia berteriak peringatan. Namun, itu sudah terlambat. Hati-hati, itu adalah Nine Tyrant Dragon Fish. Kata-kata Hong Yi mencapai telinga Fang Han. Pouncing Tiger Roaming Dragon. Dengan tergesa-gesa, Fang Han mengeksekusi salah satu gerakan, Tiger Dragon Flying Steps, bergerak mundur, dan membiarkan kepalan tangan melewati bahunya. Namun, angin yang diciptakan oleh kepalan tangan itu menyebabkan wajahnya sedikit sakit. Sejujurnya, Fang Han paling mahir di Seven Star Step, tetapi menggunakan keterampilan sekolah kunsing saat dia berada di sekolah Yuhua jelas bukan hal yang baik. Reaksimu sangat gesit. Namun, penggunaan Tiger Dragon Flying Steps Anda terlalu boros. Pangeran Bao ini adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Dade. Dia muncul tepat di tempat Fang Han baru saja berlindung. Tertawa dengan dingin, dia bergerak lagi. Dengan goyangan tubuhnya, pergelangan tangannya terangkat sekuat angin. Di latar belakang, suara guntur samar bisa didengar. Hati-hati, ini cop badai, kata Hong Yi. Gerakan orang ini, dia harusnya berada di tingkat 8. Saat Fang Han mengelak, tangan Pangeran Bao datang sekali lagi, membawa kekuatan badai, dengan keras, seolah-olah dia akan memotong Fang Han menjadi 2. Pangeran Bao terlalu cepat, langkah kakinya terlalu bagus. Levelnya jelas lebih tinggi daripada Fang Han. Saya tidak bisa mengelak, saya hanya bisa menentangnya. Keuntungan saya adalah tulang saya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Juga, tingkat pemulihan saya beberapa kali lebih tinggi daripada seorang praktisi biasa. Pada saat ini, Fang Han menetapkan pikirannya, dan dia tidak menghindar,
mengirim telapak tangannya keluar, menggunakan Cotton Palm Soft Fist dari Soft Body Enhancement Flying Spirit untuk menyerang tubuh Pangeran Bao. Pertama lunak lalu keras. Dua metode mengerahkan kekuatan, keras dan lembut, ketika dikombinasikan menghasilkan tinju yang sangat mendalam. Peng! Kedua tinju bertemu. Fang Han hanya merasakan kekuatan yang kuat dan ganas, pergelangan tangannya terasa seperti tersambar petir. Segera, tangannya mulai mati rasa. Adapun Pangeran Bao, dia telah dipaksa mundur 2 langkah, kejutan melintas di matanya ketika dia menyadari kekuatan abnormal tulang-tulang Fang Han. Setelah menggoncangkan pergelangan tangannya 2 kali, darah dan qi-nya mulai mengalir dengan lancar lagi, dan pergelangan tangannya tidak lagi mati rasa. Fang Han tidak pernah mengira lengan dan tangannya sekuat naga, dan mampu menciptakan gelombang besar. Membuka dan menutup tangannya, dia dengan keras menyerang tenggorokan Pangeran Bao, dan mulai melawan balik. "Kamu ingin melawan?" Pangeran Bao mendengus menghina, tubuhnya sedikit menekuk. Hanya dalam beberapa saat, tangannya menggigit lengan Fang Han. Segera, orang bisa mendengar suara tulang pecah menjadi 2. Fang Han merasa seolah-olah dia adalah ikan besar yang telah diberi umpan dan dilemparkan dari air, tidak seimbang. Pangeran Bao mengambil kesempatan ini untuk membuang 1 telapak tangan lagi. Bo! Fang Han hanya merasakan dadanya memanas dan seluruh tubuhnya bergejolak dan terbang dan mendarat. Memancing hiu abadi. Melihat Fang Han diombang-ambingkan oleh Pangeran Bao seperti ikan dan dikirim terbang ke tanah, Hong Yi tiba-tiba bergerak dan mendarat di dekat Fang Han. "Kamu baik-baik saja, tidak masalah." Ada jejak darah di sudut mulut Fang Han. Organ-organ dalamnya baru saja mengalami goncangan hebat. Pangeran Bao ini tingkatannya di atasku, dan gerakannya bahkan lebih misterius daripada punyaku. Saya akan pulang dan berlatih 100 kali dan kembali dan mendorong wajahnya ke tanah. Jika saya tidak mendapatkan ini dari punggungku, aku bukan pria sejati. Fang Han mengepalkan giginya, berdiri, bertindak seolah tidak ada yang salah. Menyeka darah dari sudut mulutnya, dia meludahkan. Luar biasa, mengagumkan. Langkah Immortal Shark Fishing berasal dari Wangi Immortal Island. Apakah Anda akan bertanya kepadanya bagaimana dia mempelajarinya? Melihat Fang Han baik-baik saja, Hong Yi melanjutkan. Ada rumor bahwa murid-murid pulau Wangi Immortal berlatih dengan berdiri di terumbu karang memegang pancing dan mencoba menangkap hiu. Rahasia keterampilan ini sangat misterius. Di Kekaisaran Dadeku, gaya apa yang tidak kita miliki? Kami bahkan memiliki gaya perang Pulau Wangi Immortal, kata Pangeran Bao dengan bangga. Melihat Fang Han, dia mengangkat kedua tangannya mengarahkan buku-buku jarinya ke Fang Han. Tubuhmu tidak buruk, sepertinya kamu sudah makan semacam obat spiritual. Namun, Anda memiliki pengalaman tempur yang terlalu sedikit, dan ketahanan Anda agak rendah. Sayangnya, Anda memiliki beberapa nilai, dan bukan sampah. Kali ini, Anda bisa bergabung dengan kami. Ayo pergi. Ketika sekolah mengirimkan pesanan, kalian datang cari kami. Melihat bahwa Pangeran Bao telah mengalahkan Fang Han, pangeran lainnya berdiri, menunjukkan dirinya dengan sangat jelas. Setelah yang lain pergi, Liu Kang dengan dingin mendengus, dan kemudian bertanya, "Fang Han, apakah itu benar-benar tidak masalah? Aku akan kembali dulu." Fang Han menepuk tubuhnya, dan berjalan keluar dari Jademes Hall. Pertarungan barusan tidak mendapat banyak perhatian dari orang lain di aula. Sementara diam-diam kembali ke kediamannya, Fang Han memikirkan mengapa dia gagal. Pertama, pengalaman tempurnya terlalu rendah. Sepanjang seluruh pelatihannya, dia hanya bertarung melawan hamba kepala pasangan, dan pertarungan penting melawan wayang kekuatan surgawi. 2-3 perkelahian ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan pengalaman Pangeran Bao yang telah ditempa melalui ratusan perkelahian ke titik di mana pembunuhan tidak lagi mematikan. Kedua, kekuatannya sendiri kurang dari Pangeran Bao karena perbedaan level. Ketiga, lawannya memiliki terlalu banyak trik misterius. Karena Pangeran Bao dapat menggunakan gaya bela diri dari Pulau Abadi Wangi,
maka aku harus bisa menggunakan gaya bela diri dari sekolah kunsing tanpa ada keraguan. Pulau Abadi Wangi adalah nomor 1 dari 10 sekolah abadi, dan dibangun di laut. Berlatih keras. Pelatihan 1000 kali lebih keras. Siapapun yang memukul saya akan balas mereka. Fang Han mengatur hatinya. Pada awalnya, orang-orang telah menginjaknya. Sekarang setelah dia berkultivasi, dia tidak akan pernah membiarkan orang menginjaknya lagi. Gazi, pintu halaman didorong terbuka, dan Hong Yi berjalan masuk. Fang Han, Pangeran Bao telah menggabungkan gaya bela diri yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu, dan sangat kuat. Hari ini, Anda kalah, tetapi jangan membencinya. Aku tidak tahu, kalau aku bertarung dengannya, kemungkinan aku bukan lawannya. Aku benar-benar tidak membencinya. Selama tidak ada yang meninggal, itu bukan sesuatu yang aku akan benci pada seseorang. Jika saya mati tanpa ada kesempatan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak adil. Hong Yi, aku harap kamu bisa membantuku berlatih. Fang Han mengusap dadanya. Apa yang bisa saya bantu? Ambil pedangmu dan coba bunuh aku, mari kita bertukar pukulan. Saya perlu mengalami pertempuran dan melatih niat membunuh saya. Jangan bersikap lunak, dan fokuslah mencoba membunuhku, kata Fang Han dengan dingin. Hong Yi ingin menolak permintaannya, tetapi melihat Fang Han mengepalkan giginya, dia tanpa sadar menarik pedangnya, dinginnya memancar ke segala arah. Aku juga menyadari bahwa pengalaman bertarungmu terlalu rendah. Karena itu, saya tidak akan sopan. Meskipun aku seorang putri kekaisaran Dali, untuk melatih diriku sendiri, aku memiliki identitas rahasia. Saya adalah seorang pembunuh bayaran emas dari Paviliun Nianahong. Di bawah pedangku, ratusan atau ribuan orang jahat telah mati. Hujan musim gugur yang luas mengkhawatirkan orang mati, satu orang dan satu pedang menghancurkan iblis. Pedang ditarik keluar dari sarungnya, tubuh Hong Yi mulai memancarkan dingin yin, dan membunuh Qi, menyebabkan Fang Han berkeringat dingin. Cahaya pedang melintas, menusuk dahi Fang Han, mata, telinga, tenggorokan, pergelangan tangan, dan lengannya. Fang Han merasa niat membunuh yang mendalam, dan buru-buru mengelak. Di dahinya, tanda berdarah panjang muncul, darah mengalir keluar. Dengan keras mengusap dahinya, Fang Han terus bergerak, menghindari ke kiri dan ke kanan dan melakukan serangan balik dengan ganas. Namun, tak lama kemudian, tubuhnya ditutupi beberapa bekas luka berdarah. Namun, dia tidak peduli dengan luka-lukanya sedikit pun, tubuhnya memancarkan energi tanpa henti mencoba menghindari pedang dan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Berhenti, terlalu banyak darah yang mengalir, kamu harus membungkus lukamu dulu. Hong Yi berhenti. Baik, ayo pergi latihan lagi besok. Fang Han kembali ke kamarnya. Hari kedua, keduanya bertemu lagi di halaman. Ketika Hong Yi menyadari bahwa luka pada tubuh Fang Han telah sembuh dan hanya meninggalkan beberapa bekas luka samar, di dalam hatinya, dia diam-diam memuji kekuatan regeneratif diri ekstrim tubuh Fang Han. Saling bertukar pukulan lagi, itu masih berakhir dengan Fang Han memar dan berdarah. Pada malam hari, Fang Han melakukan yang terbaik untuk membelai hatinya dan mendistribusikan kekuatan obat pil Jiu Qiao. Dia masih berlatih keras. Pelatihan dalam semua jenis gaya bela diri, berlatih keras tanpa peduli untuk hidupnya. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, setiap hari, pada siang hari dia akan dipukuli dengan pedang sampai dia memar dan berdarah. Pada malam hari, dia akan menunjukkan kekuatan fisiknya yang benar-benar melampaui kekuatan orang normal dan melanjutkan latihan kerasnya. Dia ingin benar-benar memaksakan dirinya, sehingga dia benar-benar bisa menyerap pil Jiu Qiao ke dalam tubuhnya. Hong Yi juga semakin memuji ketekunannya. Setiap hari, ia mengalami 10.000 luka, dipukuli hingga memar dan berdarah. Ini bukan sesuatu yang bisa dilalui orang. Hari ke-10 berlalu, hari ke-20 berlalu. Akhirnya, malam itu, Fang Han merasakan pil Jiu Qiao di hatinya meledak dan hancur karena sirkulasi darahnya yang kuat.
Pil itu berubah menjadi sumber panas yang tak berujung yang menembus seluruh tubuhnya, melonjak dan meraung, dan akhirnya menyatu menjadi cahaya keemasan, sepenuhnya bergabung dengan sumsum tulangnya. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang tak ada habisnya. Akhirnya, aku benar-benar memperbaiki pil Jiu Qiao. Ini telah meletakkan dasar bagi saya untuk memiliki tubuh yang terkuat. Di masa depan, saya harus mengandalkan pelatihan saya sendiri. Dini hari, dari 20 hari setelah menjadi murid luar, tubuh Fang Han meranggas, dan mengalami perubahan tajam dalam menumbuhkan membran. Menunggu Hong Yi datang, dia tidak mengharapkan bangau kertas untuk terbang ke halamannya dan berhenti di depannya dan tiba-tiba terbakar, meninggalkan beberapa api besar yang membentuk karakter. Para murid pelataran luar, Kunxian Yard, berkumpullah. Mereka meminta murid-murid pelataran luar pergi dan berlatih. Pangeran Bao, hari ini, aku benar-benar akan mengalahkanmu setengah mati. Mengenakan pakaiannya atasnya, Fang Han meninggalkan halaman. Bersambung.